Nah, pagi hari ini kita akan berbicara, saya akan sampaikan firman Tuhan mengenai Roh Kudus. Seperti Bapak Ibu semua tahu bahwa hari ini merupakan hari peringatan pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Jadi selama beberapa minggu ke depan kita akan belajar mengenai Roh Kudus. Karena semalam ketika saya belajar kembali mengenai Roh Kudus, saya bicara ke Bu Indah, sementara saya kembali belajar akan Roh Kudus ini, Tuhan singkapkan menjadi demikian banyak. Ya, demikian banyak. Lampu gedung bisa dinyalakan supaya saya bisa melihat wajah semua jemaat. Lampu gedung bisa dinyalakan secara normal. Baik, kita akan lihat sama-sama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai Roh Kudus. Ya, kita akan belajar mengenai Roh Kudus dan mungkin selama beberapa minggu ke depan. Ya, atas juga tolong dinyalakan balkon, bisa dinyalakan supaya bisa terlihat semua wajah jemaat. Ya, light belakang nyalakan semuanya aja. Nah, kita akan mulai dari Yohanes pasal yang ke-14. Mulai dari ayat yang pertama, Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama. Mari lihat beberapa bagian firman Tuhan, mungkin pagi hari ini saya akan cukup banyak membaca ayat-ayat firman Tuhan, supaya Bapak Ibu dan semua saudara boleh mengerti dan boleh faham. Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kepada Yesus. Ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatmu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, Bapak Ibu dan semua saudara, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ini, Tuhan Yesus mulai menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa satu waktu dia akan kembali kepada Bapa. Satu waktu dia akan kembali naik ke surga dan kembali kepada Bapa. Dan ketika murid-muridnya tahu bahwa Yesus sudah memberikan sinyal bahwa dia akan meninggalkan mereka semuanya, mereka mulai galau, saudaraku. Karena selama ini tumpuan mereka adalah kepada Yesus. Pada waktu itu Yesus adalah tokoh yang sangat terkenal, tokoh yang sangat digemari banyak orang, dan murid-muridnya pada waktu itu mereka betul-betul mengandalkan akan Yesus. Dan mereka tidak membayangkan kalau Yesus tidak lagi ada bersama-sama dengan mereka. Karena selama ini mereka mendengarkan akan pengajaran Yesus, mereka melihat akan semua yang Yesus lakukan, berbagai macam mujizat, dan ketika mereka bersama-sama dengan Yesus, semua orang mengelilingi, semua orang terkagum-kagum, dan tidak terbayangkan bagi mereka semuanya kalau Yesus tiba-tiba lalu tidak ada lagi, naik ke surga. Karena itulah di dalam ayat pertama dikatakan janganlah gelisah hatimu. Bahwa Yesus memang berbicara, aku menyediakan tempat bagimu di surga, iya. Tapi yang menjadi kegelisahan murid-murid pada waktu itu adalah, lalu kalau Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Dan sementara ini, Yesuslah itu tumpuan harapan mereka, lalu nanti mereka bagaimana? Karena itulah Yesus katakan, janganlah gelisah hatimu. Lalu ayat yang ke-12,
pasal 14 ayat yang ke-12. Bapak Ibu bisa perhatikan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi perhatikan situasi pada waktu itu, betul-betul murid-muridnya ini bertumpu kepada Yesus, mengandalkan akan Yesus. Mereka melihat Yesus mengajar, mereka melihat Yesus melakukan mujizat, mereka melihat Yesus melakukan berbagai macam hal yang ajaib. Dan ketika mereka mengikut Yesus itu kan lalu mereka, waduh ini oke banget ini. Mereka merasa terjamin, mereka merasa senang dan sebagainya. Dan tidak terbayangkan oleh mereka kalau tiba-tiba Yesus itu meninggalkan mereka. Bahkan Yesus ngomong begini, kamu akan mengerjakan pekerjaan yang jauh lebih besar daripadaku. Sekali lagi bagi mereka itu benar-benar tidak terbayangkan. Bagaimana mereka bisa melanjutkan akan pekerjaan Yesus dan bahkan melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar, ditambah dengan kalimat penutup yang mengatakan bahwa sebab aku pergi kepada Bapa. Aku pergi kepada Bapa. Jadi bisa dikatakan bahwa lalu tiba-tiba suasana berubah, mereka menjadi takut, mereka menjadi khawatir, lalu kalau tidak lagi bersama-sama dengan Yesus, lalu apa yang bisa mereka lakukan? Saya berharap situasi ini akan menolong saya dan saudara untuk memahami akan bagaimana Roh Kudus itu berperan dalam kehidupan kita. Nah, kita akan mulai belajar, lanjutkan ayat yang ke-15. Judul perikopnya adalah Yesus menjanjikan penghibur atau penolong. Yesus menjanjikan penghibur atau penolong. Ayat yang ke-15, saya akan mengajar kepada Bapak Ibu sekalian secara sesistematis mungkin. Supaya Bapak Ibu bisa mengerti, karena ini akan menjadi bekal yang ajaib. Ini akan menolong kalau saudara dan saya menyadari kebenaran dan peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Menurut saya itu akan ajaib. Ya, semalam saya bicara dengan Bu Indah, aku mempelajari lagi tentang Roh Kudus ini. Aduh, ini ternyata jauh lebih ajaib dibandingkan dengan pengertian-pengertian yang selama ini aku pahami. Nah, saya berharap ayat-ayat ini akan menolong saya dan saudara untuk memahami lebih banyak mengenai Roh Kudus. Kenapa dia datang? Lalu perannya dalam kehidupan kita itu apa? Lalu efeknya dalam kehidupan kita itu seperti apa? Nah, saya berdoa Roh Kudus sendiri akan menolong saya dan saudara, memberi pengertian, memberikan hikmat, dan mewahyukan dirinya dalam kehidupan saudara. Karena ada satu pesan yang Yesus katakan, kamu akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar dibandingkan yang aku lakukan saat itu. Nah, ini pesan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, pada waktu itu mereka sama sekali blank, mereka sama sekali tidak mengerti dan sama sekali tidak tahu bagaimana mungkin kita bisa melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar. Bahkan kita mencoba menirukannya pun tidak selalu berhasil. Lalu bagaimana bisa melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar? Dan dalam ayat-ayat berikutnya kita akan mengerti ada satu rahasia yang Tuhan akan singkapkan dalam kehidupan saya dan saudara. Ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain.
Kalau saudara memperhatikan akan flyer ibadah pada pagi hari ini, saya ambil tema itu dari kata-kata ini saudaraku, seorang penolong yang lain. Ya, saya memang suka mengambil tema dari dari potongan-potongan ayat yang ada, daripada saya mengambil mereka-reka tema sendiri. Saya katakan lebih baik saya mengambil saja dari apa yang ada di dalam Alkitab. Seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ingat pada waktu itu bahwa mereka mulai menyadari bahwa Yesus tidak akan selalu bersama dengan mereka. Mereka mulai menyadari dan mereka tahu bahwa Yesus tidak akan selalu bersama dengan mereka. Dan bagi mereka itu mimpi buruk. Bagaimana mereka bisa melanjutkan pekerjaan Yesus? Sementara ini orang-orang menghargai mereka karena ada Yesus. Sementara ini orang-orang memberkati mereka karena ada Yesus. Dan karena Yesus mereka juga ikut terkenal, ikut tenar. Jadi tidak terbayang dalam kehidupan mereka ketika Yesus itu akan meninggalkan mereka. Tapi saat itu mereka sudah tahu bahwa tidak selamanya Yesus itu akan bersama-sama dengan mereka. Nah, apa yang dikatakan Yesus? Katakan bahwa aku akan minta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yaitu siapa? Roh Kudus. Seorang penolong lain supaya ia, Roh Kudus itu menyertai kamu selama-lamanya. Nah, di dalam bahasa Yunaninya, kata penolong itu adalah disebut dengan parakletos. Bisa tolong ditayangkan Niko mengenai parakletos. Dalam bahasa Yunani, dalam bahasa aslinya, kata penolong itu disebut dengan parakletos. Yang secara harfiah, itu adalah seorang yang dipanggil untuk mendampingi seseorang agar apa? Agar menolong. Itulah parakletos. Itulah Roh Kudus. Seorang pribadi yang dipanggil oleh Yesus. Dia minta kepada Bapa supaya Bapa itu mengirimkan parakletos. Seorang penolong yang lain yang akan mendampingi perjalanan hidup saudara dan saya untuk menolong. Untuk menolong saudara dan saya. Nah, itulah Roh Kudus. Itulah Roh Kudus. Menolong dalam apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus minta kepada Bapa, Bapa, aku akan segera pergi, karena itu aku minta kepadamu seorang penolong yang lain, yang akan mendampingi murid-muridku, yang akan mendampingi gerejaku, yang akan mendampingi anak-anakku, dan itulah parakletos, seorang pribadi yang akan menolong dan mendampingi perjalanan hidup saudara. Saya tidak akan terburu-buru supaya saudara bisa menangkap, karena saya berharap bahwa ini akan menjadi titik balik kehidupan kekristenan saudara. Saya berharap dengan saudara diberi pengertian, saudara diberi hikmat dan diwahyukan oleh Roh Kudus sendiri mengenai keberadaan dirinya dalam kehidupan saudara, bahwa dia adalah seorang penolong yang akan mendampingi perjalanan hidup saudara dan saya untuk melanjutkan pekerjaan Yesus dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini saya akan fokus ke situ. Bagaimana Roh Kudus akan menolong saya dan saudara dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada waktunya ibadah pengurapan Roh Kudus. Lalu ada tanda-tanda heran, ada manifestasi kuasa Roh Kudus. Ada waktunya seperti itu. Ada waktunya seperti itu, ada hamba-hamba Tuhan yang diberi karunia bagaimana supaya setiap jemaat itu merasakan akan tanda-tanda, bahkan tanda-tanda fisik daripada Roh Kudus. Itu juga hal yang baik.
Tapi pagi hari ini saya akan berbicara bagaimana Roh Kudus itu akan menolong saya dan saudara dalam kehidupan hari demi hari. Dalam urusan saudara. Dalam urusan dengan suami, dalam urusan dengan istri, apakah Roh Kudus akan menolong atau tidak? Menolong. Dalam kehidupan orang tua dengan anak, akan menolong tidak? Akan menolong. Ketika saudara menjalankan pekerjaan saudara, menjalankan bisnis saudara, apakah Roh Kudus akan menolong atau tidak? Menolong. Dia adalah Parakletos dalam semua bagian kehidupan saya dan saudara. Supaya apa? Sebagai orang-orang percaya. Sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan, itu saudara akan bisa menyelesaikan dengan baik. Loh saudaraku, sejujurnya ya, menjadi orang Kristen itu tidak mudah loh. Menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Dan Yesus tahu, itu tidak mudah. Saudara baca Alkitab, itu saudara akan mendapatkan petunjuk-petunjuk kehidupan yang, aduh Pak, ini susah. Bagaimana aku harus mengasihi orang lain? Bagaimana aku harus bersikap? Bagaimana aku harus bereaksi terhadap semua keadaan? Sebagai orang Kristen kita tahu bahwa kehidupan kita itu tidak mudah. Apalagi kalau kita mulai melayani jiwa-jiwa, melayani orang-orang, itu juga bukan hal yang mudah. Saudara menyelesaikan pekerjaan, saudara hidup di dalam kodrat ilahi, saudara hidup di dalam destininya Tuhan, saudara menyelesaikan panggilan surgawi untuk Tuhan, itu juga tidak mudah. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Karena itulah Tuhan katakan, aku akan memberikan seorang penolong yang lain yang akan mendampingi saudara dan tugasnya adalah menolong. Tugasnya menolong. Seorang penolong yang lain. Jadi Roh Kudus itu adalah penolong saudara. Betul, dia penolong. Bahwa dia Tuhan Roh Kudus benar. Bahwa dia satu dari ketiga Allah Tritunggal itu benar. Bahwa dia adalah roh yang mulia itu benar. Dia adalah roh yang ajaib. Itu benar, tapi dalam hal ini bahwa dia dengan segala kerendahan hatinya, dengan segala kerelaannya, itu memang ditugaskan untuk menolong saudara dan saya. Di dalam ayat yang lain mengatakan bahwa dia menolong di dalam segala kelemahan saudara, di dalam titik-titik lemah saudara. Kadang-kadang begini, kita itu memahami Tuhan, oke, Tuhan itu adalah Tuhan yang agung, yang mulia, yang ajaib, yang kudus. Dan aku ini adalah orang berdosa, aku merasa Tuhan tidak akan kerasan dengan aku, Tuhan tidak akan suka dengan aku, Tuhan akan ilfil dengan aku dan sebagainya. Aku banyak masalah, aku banyak persoalan, aku masih melakukan banyak dosa, aku belum mampu dan sebagainya. Jangan-jangan Tuhan tidak berkenan kepadaku. Loh, itu acap kali perasaan yang sering kali muncul dalam kehidupan saya dan saudara ketika kita ini hidupnya tidak benar, ketika kita ini hidup dalam kegagalan. Sehingga kita merasa terpisah dari Tuhan, kita merasa jauh dari Tuhan. Tuhan, aku tidak bisa menyelesaikan perintah-Mu, aku tidak bisa menyelesaikan tuntutan-Mu, dan aku selalu melanggarkan perintah-Mu. Aku tidak melakukan apa yang Kau suruhkan, dan aku melanggar apa yang Engkau larang. Dan acap kali itu membuat kita merasa kita jauh dari Tuhan dan katakan, Tuhan, aku tidak bisa. Tapi justru Alkitab mengatakan roh itu menolong saudara di dalam kelemahan saudara dan saya. Justru disitulah peran Roh Kudus yang paling nyata itu di situ. Ketika saudara ada di dalam titik-titik lemah saudara dan saya. Kita tidak selalu bisa oke, kita tidak selalu bisa baik, kita tidak bisa selalu bisa melakukan dengan benar.
Kata parakletos ini juga punya arti penasehat. Roh nasihat. Kemudian juga parakletos ini juga punya arti penguat. Memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, memberikan kesanggupan supranatural dalam kehidupan saya dan saudara. Parakletos itu juga punya arti penghibur, penasehat, penguat, penghibur, penolong, pembela, atau pensyafaat. Juga punya arti juru selamat. Juru selamat. Nanti kita akan tahu bahwa parakletos inilah juga yang menginsafkan dunia akan dosa. Dia juga teman sekutu. Dia juga sahabat untuk saya dan saudara. Dan kalau saudara perhatikan konteksnya, artinya, itu mengacu kepada kehidupan sehari-hari sebetulnya. Roh Kudus tidak hanya bekerja pada waktu kebaktian pengurapan Roh Kudus. Roh Kudus tidak hanya bekerja pada waktu saudara berbahasa roh. Roh Kudus tidak hanya bekerja ketika lalu ada ibadah dan sebagainya, lalu waduh Pak itu pencurahan Roh Kudus yang ajaib dan sebagainya dan tanda-tanda yang terjadi. Oke, ada waktunya seperti itu. Tapi kalau saudara dan saya perhatikan, Roh Kudus itu juga berarti dalam banyak artinya itu sebetulnya mengacu kepada kehidupan sehari demi sehari saya dan saudara. Itulah Roh Kudus. Mari lanjutkan ayat demi ayat yang lainnya. Sekali lagi ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Seorang penolong yang lain. Pada waktu murid-muridnya masih bersama dengan Yesus, praktis Yesuslah yang menolong murid-muridnya. Dan Roh Kudus akan menggantikan peran Yesus kepada murid-muridnya dan kepada saudara dan saya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, saya dan saudara mengenal Roh Kudus. Kalau saudara merasa belum kenal, saya harus kenalkan saudara dengan Roh Kudus. Ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus bekerja dalam hatimu. Tidak ada seorang pun yang percaya kepada Tuhan kalau bukan atas pimpinan dan bimbingan Roh itu. Pada waktu saudara dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kalau saudara bertanya, Pak, Roh Kudus itu di mana? Tolong saya beri Roh Kudus itu. Roh Kudus itu ada di dalam hidupmu saat ini. Bahkan sebetulnya sudah sejak lama Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan Tuhan Yesus katakan, kamu mengenal Roh Kudus. Kamu mengenal Roh Kudus. Pak, tapi saya tidak merinding nih. Ini bulu kuduk saya tidak berdiri, Pak. Loh Pak, ini kenapa tangan saya tidak bergetar? Biasanya kan kalau ada kebaktian Roh Kudus, lalu bulu kuduk merinding, tangan bergetar, kepala geleng-geleng dan sebagainya. Saudaraku, bahwa ada kalanya Roh Kudus memanifestasikan seperti itu, tapi kali ini kita juga berbicara dalam kehidupan saya dan saudara secara pribadi sehari demi sehari, itu peran Roh Kudus. Ketika saudara dihina, saudara disakiti, lalu saudara tenang, Roh Kudus bicara, katakan jangan balas. Loh, itu Roh Kudus. Ketika saudara harus memutuskan dalam pekerjaan saudara, mana yang aku harus ambil, ke kiri atau ke kanan.
Lalu ketika saudara bisa mengambil ke kanan, saudara memutuskan ke kanan dan ternyata itu tepat. Saudara sadar, oh terima kasih Tuhan, Roh Kudus menolong saya. Seandainya lalu saudara katakan ketika saudara harusnya ke kanan, lalu saudara ke kiri, tiba-tiba lalu Tuhan menghadang dan memberikan jalan yang lainnya yang jauh lebih baik. Roh Kudus berperan di situ. Jadi bagaimana saya dan saudara itu mengenal Roh Kudus dalam kehidupan sehari kita. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak dapat melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, saya dan saudara mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, kalau saudara perhatikan, Roh Kudus itu juga yang menyertai Yesus ketika dia turun sebagai manusia. Saudara masih ingat pada waktu Yesus dibaptiskan, lalu Roh Kudus dalam rupa seekor burung merpati itu turun ke atas Yesus. Dan sejak itu Yesus memulai pelayanannya. Jadi di dalam melakukan pelayanannya, Yesus itu juga disertai dengan Roh Kudus. Karena pada waktu itu dia sebagai seorang manusia. Nah, roh yang sama yang menyertai, menolong dan memimpin Yesus, roh yang sama itulah yang dijanjikan Yesus akan menolong, memimpin dan menyertai saudara dan saya dalam kehidupan sehari-hari. Saya berharap beberapa poin ke depan itu akan menolong saudara memahami bahwa oh ya, aku punya seorang penolong. Bahwa respon saudara, reaksi saudara, sikap saudara memang akan menentukan. Di dalam mobil saudara ada perangkat keselamatan yang mengikutinya. Rasanya zaman sekarang tidak ada mobil yang tidak ada sabuk pengamannya, itu tidak ada. Zaman dulu tidak ada sabuk pengaman. Nah, sabuk pengaman itu terpasang di mobil saudara. Sudah ada. Tujuannya apa? Untuk mengamankan saya dan saudara seandainya terjadi benturan. Supaya saudara tidak nyelonong ke depan. Tidak nabrak kaca dan babak bundas, tidak seperti itu. Supaya saudara tetap tertahan. Nah, itulah fungsi daripada sabuk pengaman. Nah, sabuk pengaman itu ada ketika saudara memiliki mobil. Bahwa kadang-kadang saya ketemu dengan orang-orang yang lalu sabuk pengamannya dimasukkan ke ke knopnya, keceklekannya itu lewat belakangnya dia. Dia tidak mau terganggu, kadang-kadang begitu. Karena kalau zaman sekarang kan kalau itu tidak dimasukkan ke dalam pengahitnya itu, mobil-mobil sekarang akan berbunyi begitu. Ya harus dimasukkan klik baru dia bunyi. Ya, saya punya teman yang dia biarkan itu. Jadi sampai mandek dewe. Beberapa kali saya coba. Sudah dekat rumah gitu kan, sudahlah nggak usah pakai pengaman, tinggal hanya beberapa. Itu ya punya saya biarkan, dia capek dia berhenti. Nah, beberapa yang lainnya yang cukup jenius, dia beli pentolannya pentolannya sabuk pengaman untuk nipu ceklekannya itu. Begitu dia naik, dicelupkan begitu, jadi tidak ada yang mengikat, tapi hanya pentolannya itu loh, diplukkan begitu. Saya katakan, oh ini ide bagus ini. Bagi orang-orang yang mengabaikan keselamatan, ini ide bagus. Karena mungkin dia tidak suka repot, ini kan jadi semacam terikat begitu kan, terikat, tertahan begitu. Lalu dia beli pentolannya atau mungkin dipotong, pokoknya dimasukkan begitu. Saya katakan ini ide bagus. Teman saya pikir-pikir ini kok ya rada bodoh, ya sudahlah janganlah. Ya saya tidak menerimunya, tidak menirunya, ini bagus tapi kok bodoh saya pikir. Toh ini sebetulnya untuk keamanan kita sendiri. Kesadaran kita akan menentukan apakah kita akan pakai sabuk pengaman dengan benar atau tidak. Sama saudara.
kesadaran saudara dan saya akan keberadaan Roh Kudus dan apa yang Dia ingin lakukan untuk saya dan saudara. Kenapa Yesus meminta kepada Bapa, aku akan meminta seorang penolong yang lain. Penolong inilah yang sama ketika Dia menolong saya, menolong Yesus, mulai dari kelahirannya sampai kepada kematiannya, Dia dipimpin oleh Roh Kudus ketika Dia melakukan semua mujizat dan sebagainya. Nah, penolong yang sama, itulah yang Yesus katakan, penolong ini juga akan menolong kamu. Saya berharap pengenalan dan pengalaman hidup saudara dengan Roh Kudus setelah ini akan meningkat. Ketika Roh Kudus memberikan pengertian, ketika Roh Kudus mewahyukannya dalam kehidupan saudara dan saya. Murid-muridnya pada waktu itu bertumpu kepada Yesus. Tapi Yesus katakan, jangan bertumpu kepada saya. Nanti satu waktu kamu akan bertumpu kepada penolong yang lain yang sebetulnya selama ini menolong aku. Nah, penolong yang sama ini, Parakletos inilah yang akan menolong kamu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan lebih besar daripada yang aku lakukan sekarang ini. Saudara coba perhatikan. Kita lihat dulu ya. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan apa? Roh Kudus. Dengan Parakletos. Dan kuat kuasa Dia. Yang berjalan berkeliling, sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Allah menyertai Dia, lalu diwujudkan dalam bentuk pengurapan Roh Kudus dengan kuat kuasanya, sehingga Alkitab mengatakan Yesus berjalan keliling sambil berbuat baik. Berbuat baik. Pak, saya tidak selalu bisa berbuat baik. Nah, saya ingin begini, karena kadang-kadang begini, sejujurnya ya, begitu kita bicara mengenai Roh Kudus, bicara mengenai pengurapan Roh Kudus, kita bicara mengenai kebaktian yang fenomenal. Waduh Pak, tadi Roh Kudus itu bekerja dengan ajaib loh. Kenapa? Semua orang rebah. Puji Tuhan. Tapi saudara kan tidak ingin rebah terus toh. Waduh Pak, Roh Kudus bekerja dengan ajaib. Banyak orang tumbang dalam roh. Bahkan tidur dalam roh berhari-hari. Loh saudara kan tidak ingin tidur terus-menerus kan? Dalam roh, saudara kan tidak inginkan itu kan? Aduh Pak, saya punya banyak pekerjaan. Saya punya banyak tanggung jawab. Nah, Alkitab mengatakan Yesus itu berbuat baik. Dalam semua bagian hidupnya Dia berbuat baik, bagaimana Dia berbelas kasihan, bagaimana Dia menolong orang, bagaimana Dia memberi makan orang, bagaimana Dia menghibur orang, tidak selalu dengan tanda-tanda spektakuler. Ada waktunya. Saudara akan berhadapan dengan orang yang dirasuk setan dan saudara mendoakan mujizat terjadi. Ada waktunya saudara mendoakan orang yang sakit dan mujizat terjadi. Tapi Alkitab mencatat saudara perlu berbuat baik oleh karena pimpinan Roh Kudus. Yesus juga berbuat baik. Pak, saya kok jengkel ya dengan istri. Saudara perlu pertolongan Roh Kudus. Mau marah Roh Kudus, saya tak marah ya. Tunggu jawaban Roh Kudus. Bahasa roh dulu setengah jam. Pak, saya ini kok jengkel. Saya ini kok gampang panas hati. Saya kok gampang emosional. Saya ini orang pendendam. Kalau orang menyakiti saya, oh tak ingat seumur hidup. Saudara perlu berbuat baik. Saudara perlu kemampuan berbuat baik, saudara perlu bereaksi yang benar terhadap situasi, entah itu orang atau keadaan. Dan Roh Kudus akan menolong saya dan saudara untuk berbuat baik.
Nanti kita akan sampai kepada buah roh. Yang adalah perwujudan bagaimana Roh Kudus menolong saya dan saudara supaya berbuat baik. Nah, roh yang sama yang mengurapi dan menolong Yesus untuk berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis dan melakukan demikian banyak mujizat, menyembuhkan demikian banyak penyakit. Roh yang sama itulah yang diminta Yesus kepada Bapa untuk menyertai saudara dan saya hari-hari ini dan bahkan sebelumnya itu sudah menyertai saudara, hanya acap kali kita tidak menyadarinya dan bahkan kita lebih mengandalkan akan kemampuan kita, mengandalkan akan emosi kita, mengandalkan akan pengalaman kita, dan kita tidak menganggap kehadiran Roh Kudus dan pertolongan Roh Kudus sebagai sesuatu yang kita perlukan dan sebagai sesuatu yang real dan nyata. Jadi perhatikan, Yesus pun ditolong oleh Roh Kudus. Dan pribadi yang sama, Yesus minta untuk menolong saudara dan saya. Kembali ke Injil Yohanes, pasal yang ke-14 tadi. Ayat yang ke-17 kembali, Yohanes 14 ayat 17. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku, ayat 18, tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Saudara dan saya tidak akan ditinggalkan sendirian, sementara saudara mencoba melakukan melayani Tuhan Yesus dengan semua pelayanannya. Saudara mencoba melakukan demikian banyak hal. Alkitab mengatakan bahwa saudara tidak akan ditinggal sendirian. Saudara tidak yatim piatu seperti orang hilang, itu tidak. Roh Kudus akan menolong saya dan saudara, menolong saya dan saudara. Mari saudaraku kita lanjutkan. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-26. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-26. Nanti saudara baca ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Ya, ini juga mengenai Roh Kudus. Jikalau penghibur atau penolong atau parakletos yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku atau tentang Yesus. Kemudian, Injil Yohanes pasal yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ke-16, mulai ayat yang keempat. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang keempat. Nah, ini pekerjaan penghibur. Saya akan bacakan secara keseluruhan, beberapa poin saya akan terangkan. Tapi maksud saya begini, supaya saudara bisa mengerti Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-15, pasal yang ke-15 dan pasal yang ke-16, ini banyak berbicara mengenai Roh Kudus yang dijanjikan Yesus untuk saudara dan saya. Saya berharap sepulang dari tempat ini, saudara akan mempelajarinya lebih detail. Karena rasanya saya akan kekurangan waktu untuk menerangkan ayat demi ayat. Karena apa? Ini poin sangat penting. Saya berharap ini akan mengubah akan kehidupan saudara dan saya. Ketika saudara mulai menyadari dan mengenal akan penolong, penghibur, roh kebenaran yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya untuk mendampingi sebagai seorang penolong, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang penguat, sebagai seorang pribadi yang menyelamatkan, sebagai seorang pribadi yang menghibur saudara dan saya. Ayat yang keempat, Injil Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang keempat mulai.
Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku kepada Bapa. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Pada waktu itu Roh Kudus hanya diam di dalam Yesus. Dan murid-muridnya harus selalu dekat dengan Yesus. Nah karena itulah Alkitab katakan lebih berguna kalau aku pergi. Karena kalau aku pergi, roh yang menolong aku ini, Parakletos ini, akan diam di dalam hidupmu kamu masing-masing. Sebelum Yesus pergi, Parakletos atau Roh Kudus ini diam di dalam Yesus, dan murid-murid bersama dengan Yesus. Pada waktu itu Roh Kudus belum diam di dalam kehidupan murid-murid. Pada waktu itu Roh Kudus diam di dalam Yesus dan menolong dan menguatkan Yesus. Lalu Yesus katakan lebih baik aku pergi supaya roh yang menolong aku ini akan diam di dalam kamu, dalam kamu, dalam kamu, dalam kamu, dalam kamu secara pribadi. Kamu tidak selalu bergantung kepadaku pada waktu itu, saudaraku. Itulah artinya kenapa Yesus katakan lebih baik, lebih berguna bagimu kalau aku pergi. Supaya apa? Roh yang menolong aku saat ini itu juga menolong kamu pribadi, lepas pribadi. Saya berdoa, saya berharap saudara mulai menyadari dan mulai mengenal akan Roh Kudus itu. Ayat yang ke-8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Saudara berdosa, saudara insaf, aduh, itu pekerjaan Roh Kudus, saudaraku. Itu pekerjaan Roh Kudus. Menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, yaitu penolong, yaitu penghibur, yaitu Parakletos itu, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran dan saudara juga akan hidup di dalam kebenaran itu. Sebab Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yohanes 14, Yohanes 15, Yohanes 16. Ini janji Yesus kepada saya dan saudara mengenai Roh Kudus. Nah berikutnya saya akan berikan contoh pengalaman hidup para rasul dengan Roh Kudus. Tujuan saya begini, supaya pengalaman yang dia alami oleh para rasul, ini juga saudara dan saya alami. Pak, nunggu kebaktian pengurapan. Tidak perlu. Ada waktunya, nanti akan ada kebaktian pengurapan yang meneguhkan kembali seperti apa ya, memberikan momentum dalam hidup saudara dan saya. Pak, kalau begitu nunggu itu aja. Masalahnya kita tidak tahu kapan itu akan ada. Kalau begitu bagaimana? Loh sekarang aja. Karena apa? Keluar dari sini.
saudara perlu berbuat baik. Sikap saudara benar, reaksi saudara benar, dan Roh Kudus akan menolong. Saudara melakukan berbagai macam pekerjaan, saudara perlu diberi hikmat, saudara diberi penghiburan, saudara dikuatkan, saudara diberi roh keperkasaan. Lalu siapa yang menolong? Roh Kudus. Nah, seperti Roh Kudus itu memimpin Yesus hari demi hari, roh yang sama itulah yang akan memimpin saya dan saudara. Dia Parakletos, dia penolong. Nah, kita akan belajar beberapa bagian, saudara. Kita akan belajar beberapa bagian pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Nah, sekali lagi, konteks yang akan ingin sampaikan adalah dalam keseharian saudara dan saya. Beberapa ayat ini akan menolong saudara bahwa Roh Kudus itu tidak hanya memanifestasikan diri dalam ibadah pengurapan Roh Kudus atau malam Roh Kudus atau malam KKR Roh Kudus. Tidak hanya di situ. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Lalu kata Roh kepada Filipus. Lalu kata Roh kepada Filipus. Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Perhatikan baik-baik. Tidak ada bulu kuduk merinding. Filipus tidak rebah dalam roh, tidak tidur dalam roh. Filipus tidak bergetar tangannya, bukan berarti Roh Kudus tidak bekerja dalam kehidupan Filipus. Lalu berkatalah Roh Kudus kepada Filipus, kamu harus ke sana. Dengan ini saya ingin mengatakan kepada saya dan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa dia akan menolong saudara dalam setiap keputusan yang harus saudara ambil. Dalam setiap reaksi. Istrimu begini, suamimu begini, reaksimu seperti apa? Dengarkan akan Roh Kudus. Anakmu seperti ini, kamu akan seperti apa? Dengarkan Roh Kudus. Saudara harus melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadamu, dengarkanlah Roh Kudus. Lembutkan hatimu, jangan keraskan hatimu. Acap kali kita mengeraskan hati kita. Karena gengsi kita kadang-kadang ketika saya sedang jengkel dengan istri saya, ya pasti Bu Indah, kadang-kadang ada suara, udah begitu aja, udah kamu harus lebih sabar, kamu harus lebih mengerti, lakukan ini hal yang baik. Kadang-kadang perlu waktu lalu baru kembali kepada jalan yang benar. Ketaatan saudara. Kesensitifan saudara kepada suara Roh Kudus. Dan saudara akan terbiasa dengan itu semuanya. Lalu kata Roh kepada Filipus. Pasal yang ke-13 ayat yang kedua. Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang kedua dan ayat yang keempat. Kisah Rasul 13 ayat yang kedua. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ayat yang keempat. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Roh Kudus dalam kehidupan para rasul, dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini tidak ada lidah api, kali ini tidak ada suara gemuruh, kali ini tidak ada bahasa-bahasa yang lain, hanya pimpinan lembut dari Roh Kudus. Dan itu juga saudara butuhkan.
Saudara butuh suara lembut dari Roh Kudus dalam setiap apa yang saudara lakukan. Oh ya, Pak, saya merindukan debu emas. Oh ya. Bahkan beberapa merindukan, Pak, saya tidak hanya debu, kalung emas juga, Pak. Cincin emas juga. Puji Tuhan. Coba lihat saudara, jari saudara masing-masing. Jangan-jangan ada yang kepasang, langsung kepasang. Saudaraku, kita mengharapkan manifestasi yang ajaib dari Roh Kudus. Iya, saya juga tahu, saya juga merindukan itu dan sejujurnya beberapa kali juga Roh Kudus lakukan itu. Tapi pada pagi hari ini firman berbicara, Roh Kudus berbicara kepada mereka. Roh Kudus mengarahkan mereka. Nah, itulah yang saudara dan saya perlukan hari demi hari. Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian Kisah Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-28. Saudara akan heran dengan ayat ini. Ayat yang ke-28 pasal yang ke-15. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ada waktunya Roh Kudus bekerja sama dengan kepandaian saudara. Ada waktunya Roh Kudus berbicara, bekerja sama dengan hikmat yang saudara miliki. Alkitab mengatakan bahwa sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Artinya keputusan bersama. Loh Pak, kok bisa begitu? Karena Roh Kudus memang menolong. Ada waktunya dia secara mutlak membelokkan saudara. Ada waktunya dia memberi saudara pemikiran, mengingatkan saudara kepada sesuatu, sehingga bisa dikatakan ini keputusan kami bersama-sama dengan keputusan Roh Kudus. Karena apa? Memang dia menolong saudara untuk menyadari sesuatunya. Hikmat saudara tidak harus saudara buang. Terus goblok-goblokan wae, tidak saudaraku. Kepandaian saudara tidak harus saudara tinggalkan dari kehidupan saudara. Kalau saudara hanya mengandalkan kepandaian dan hikmat saudara, memang jadi masalah. Tapi ketika saudara berdoa, Roh Kudus tolong aku, beri aku pengertian, beri aku hikmat dalam segala sesuatunya. Nah, ayat ini juga akan berlaku untuk saudara. Keputusan bisnis itu tepat sekali. Karena Roh Kudus itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami semuanya. Tentu kita semua ada di dalam pimpinan Roh Kudus dan lalu Roh Kudus saya bayangkan berkolaborasi dengan kita, bekerja dengan sama dengan kita. Saya berharap dalam setiap langkah kehidupan saudara, setiap langkah keputusan saudara, dalam setiap reaksi ketika saudara berhubungan dengan anggota keluargamu, reaksimu bagaimana? Ketika anakmu nakal, reaksimu bagaimana? Ketika ada orang-orang yang menjengkelkan kamu, reaksimu bagaimana? Itulah yang Roh Kudus ingin pimpin supaya saudara dan saya bisa berbuat baik. Mari satu bagian lagi. Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-16. Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh. Hidup oleh pimpinan roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Setiap kali kamu, saudara dan saya, tidak melakukan apa yang kita kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Berilah diri saudara dan saya dipimpin oleh roh. Pak, saya kesulitan mendengarkan suara roh.
dengarkan hati nuranimu. Itu adalah cara awal Roh Kudus akan memimpin saudara. Pak, tapi saya ingin suara yang audible. Saya juga tidak pernah. Ada orang-orang yang mendengar suara audible. Ke kiri, ke kanan. Nari saudaraku lanjutannya. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Loh, ada orang-orang yang bisa diberi karunia pada momen tertentu itu mendengarkan suara secara audible. Saya tidak itu saudaraku. Lebih banyak itu tadi loh. Keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Loh, tidak masalah. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, pemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, ini sih pasti tidak pimpinan roh. Ini adalah perbuatan daging. Sudah ada rinciannya. Jangan mengatakan, Pak, saya muarah dipimpin Roh Kudus. Sudah ada listnya, saudaraku. Itu pasti tidak. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh, tetapi buah dari pimpinan roh itu ialah, Roh Kudus akan menolong saudara mengeluarkan buah ini dalam kehidupan saya dan saudara. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kapan saudara hidup oleh roh? Pada waktu saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah saudara hidup oleh roh. Lalu setelah hidup oleh roh, Alkitab mengatakan baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sekarang respon dan langkah praktisnya bagaimana? Yang pertama, dikatakan Alkitab mengatakan kamu mengenal dia. Kamu mengenal dia, kamu mengenal dia. Mulailah belajar menyadari, ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus. Mulailah berkomunikasi. Mulailah berkomunikasi karena kamu mengenal dia dan ia menyertai saudara dan saya. Seperti yang ada di dalam Yohanes 14 ayat yang 17. Tadi kita sudah baca. Tolong keluarkan lagi Yohanes 14 ayat yang ke-17. Tetapi pada bagian yang terakhir, tetapi kamu mengenal dia. Kamu mengenal dia. Kamu mengenal dia. Tidak mungkin saudara tidak mengenal dia, itu tidak mungkin. Kamu, saya dan saudara mengenal dia. Karena apa? Dia menyertai saudara. Ketika saudara akan berbuat kesalahan, saudara sudah merasakan. Ketika saudara akan berbuat dosa, saudara merasakan. Ketika saudara akan marah-marah, akan ngamuk, saudara sudah merasakan. Sebetulnya Pak, saya itu tahu tidak ada damai sejahtera di sini. Loh sudah, Roh Kudus sudah menolong saudara dan saya, dan sebetulnya saudara kenal. Gitu. Saudara kenal. Jangan katakan, Pak saya tidak mengenal, saudara kenal. Hanya karena kita acap kali mengabaikan, kita tidak menyadarinya. Lalu yang kedua, andalkan. Roh Kudus tolong aku. Aku tidak bisa melakukan ini. Aku tidak bisa menyampaikan firman tanpa pertolonganmu. Aku tidak bisa berperan sebagai suami, sebagai istri yang baik tanpa pertolonganmu. Mulai mengandalkan, belajar mengandalkan Roh Kudus.
Kalau tadi menyadari, sekarang mulai belajar mengandalkan. Yang pertama menyadari kehadirannya. Yang kedua mulai belajar mengandalkan. Mengandalkan dalam setiap posisi, dalam setiap tanggung jawab, dalam setiap tugas yang saudara dan saya lakukan. Mulai belajar mengandalkan Roh Kudus. Tolong aku sebagai suami, sebagai istri, sebagai pelayan, sebagai pengusaha, sebagai pekerja, sebagai apapun. Mulai belajar mengandalkan Dia. Dan yang terakhir, belajar mulai dengar-dengaran dan taat. Sudah enggak usah marah. Udah bisa. Enggak taat. Sudah tenang saja, ini enggak bisa. Ini harus diurus. Roh Kudus ngomong, tenang saja. Ambil nafas, enggak bisa. Ini harus diurus. Nah, kadang-kadang kita begitu. Tidak dengar-dengaran dan tidak belajar taat. Roh Kudus acap kali berbicara dengan suara yang lembut. Ampuni. Ya tidak bisa. Kalau yang lainnya saya bisa ngampuni. Jenis ini tidak bisa. Jenis ini tidak bisa. Yang lainnya boleh, jenis ini tidak bisa. Saudara, itulah yang membuat saya dan saudara tidak mengenal suara Roh. Saudara dan saya harus mulai belajar mendengarkan dalam setiap situasi dan keadaan. Dan percayalah, nanti dalam urusan yang besar, saudara juga akan mengalami pimpinan akan Roh Kudus. Mari semuanya bangkit berdiri.